Ya, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom, Ketua OPM, Ketua TPNPB, Jeffrey Bomanak, yang siap memberikan laporan terkini. Salam Pak Jeffrey Bomanak, Ketua OPM, terima kasih Anda sudah mau sediakan waktu di tengah kesulitan situasi dan kondisi Anda sekarang yang Anda katakan amat sangat sulit. Tapi ini Anda bisa hadir luar biasa, ya. Dan kita mau dengar langsung apa yang terjadi. Ya. Kami tidak pernah membunuh orang sembarang, tapi kami mempertahankan eksistensi kami. Kami membela diri kami ketika kami diserang. Ini bukan sebuah peristiwa yang terjadi di Bandung, di Jakarta, atau di mana-mana. Ini peristiwa yang terjadi di Dugama, tempat kami lahir, di atas tanah kami. Musuh masuk dan mau membunuh kami. Kami punya alasan yang sangat besar. Mengapa kau bawa senjata dari negeri Anda? Kau datang di atas tempat ini? Kau disuruh oleh siapa dan mau datang membunuh kami? Ini kami punya tanah. Kami lahir di tempat ini. Tuhan berikan tempat ini untuk kami. Kalau kau datang mau membunuh kami, siapa yang memberikan otoritas sama Anda? Dan kami akan membunuh Anda. Itu yang terjadi proses saat ini. Dan ini merupakan evaluasi yang besar harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Jokowi dan juga Panglima. OPM sebagai badan politik resmi daripada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang bertanggung jawab, ya ingat, yang bertanggung jawab untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk menjawab tuntutan daripada penyandra Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya. Dari awal kami sudah bicara itu. Dalam Paradoks 8 kami bicara itu secara lengkap, secara jelas. Dan kami yakin semua media Indonesia juga, intelijen Indonesia juga, mereka sudah melihat itu. Itikat baik kami. Supaya jangan terjadi seperti ini, supaya jangan ada korban dari militer. Ketika Pastor Joshua, Anda membacakan dalam sebuah rilis oleh Panglima TNI, bahwa TNI malas melakukan operasi militer, TNI malas membunuh TPN, maka itu kami sedang melakukan soft operation. Dan kami juga katakan kepada dia, pasukan Anda membawa turun senjata, kami juga pegang senjata. Maka itu jalan yang terbaik untuk jalan yang terbaik sebagai win-win solution untuk pelepasan Sandra, dan juga untuk menjawab tuntutan kami, itu harus dibicarakan dalam sebuah negosiasi internasional. Pak, Panglima kami, Laksamana Yudo Margono, itu tidak mencabut statementnya bahwa beliau menerapkan pendekatan persuasif untuk membebaskan Sandra Phillips Hurt. Ya, cuma kalian yang melakukan attack, menyerang mereka dan penduduk kalian serang. Jadi itu sebabnya akhirnya mereka melakukan secara represif. Seperti itu pengakuan beliau. Nah, makanya kan dikatakan bahwa kalianlah sampai kalian dari KKB jadi ke separatis teroris karena kalian melakukan tindakan yang terorisme, baik kepada masyarakat Papua, masyarakat awam, maupun kepada ABRI yang TNI yang sebenarnya mau mengadakan pendekatan soft kepada kalian. Ya, itu yang saya dengar, ya, itu yang saya dengar, Pak Jeff, dari beberapa rilis berita. Nah, Anda bisa jelaskan, ya, termasuk Anda bilang tadi itu ada ribuan, padahal beliau mengatakan cuma pertukaran. Jadi jumlahnya tidak naik, jumlahnya tidak meningkat, Pak Jeff. Jangan sampai Anda dramatisasi loh, Pak. Itu nggak jujur, nggak bagus, Pak Jeff. Anda bilang Anda jujur dalam berjuang, ya, karena apa? Beliau mengatakan bahwa itu tidak ada penambahan, itu cuma pertukaran, rotasi saja, jumlah tetap begitu. Ya, silakan dikonfirmasi, Pak. Bagaimana pendekatan persuasif dari hari pertama saja penerapan militer sampai sudah memenuhi beberapa titik kok. Tidak ada yang persuasif. Panglima mengerti kata persuasif atau tidak? Kalau bicara pendekatan persuasif itu bukan penerapan militer. Bah, ini militer dari beberapa titik itu bukan sedikit yang ada di sana kok. Mulai dari Wamena masuk lewat melalui jalur Wamena, lewat Timika juga, lewat puncak Papua, dan juga Intan Jaya. Ini kan bukan satu titik, tapi mereka tahu bahwa posisi Dugama di tengah, dan saya sudah menjelaskan bahwa
5 kabupaten itu semua ditutupi oleh militer. Dan ini setiap hari sedang terjadi. Ada banyak masyarakat sedang foto dan upload itu semua informasi itu dengan jelas. Ini bukan sedikit militer yang masuk. Itu bukan pendekatan persuasif. Pemerintah Indonesia punya stakeholder ada di sana. Dan soal pendekatan persuasif dalam jalur diplomasi yang harus pemerintah mengerti bahwa TPNPB itu dia punya badan politiknya OPM. Dan kami OPM sudah terbuka untuk berbicara secara bukan perang tapi negosiasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan pihak OPM, dan itu bukan harus dengan mengedepankan militer. Kenapa pemerintah tidak bisa menempuh jalur ini? Jalur diplomasi. Belum pernah terjadi jalur diplomasi ini. Dan ini sangat berbahaya. Kami melihat bahwa pemerintah menciptakan pendekatan persuasif, tetapi dia menciptakan status quo. Mengapa saya mengatakan status quo? Bagaimana seorang Leni Skogoya yang tidak punya hubungan apapun dengan TPNPB OPM mau dipercayakan oleh Jokowi untuk harus pergi turun dan membujuk Egyanus Kogoya. Untung baik Leni Skogoya tidak turun. Kalau Leni turun dapat tembak, itu pasti. Egyanus tidak akan pernah dengar Leni Skogoya, Egyanus tidak akan pernah dengar Bupati Dugama, Egyanus tidak akan pernah dengar gereja dan siapa-siapa. Egyanus tahu bahwa ada pemimpin politiknya, ada diplomatnya sedang ada. Untuk menjawab tuntutannya, tidak mungkin Bupati akan menjawab. Untuk menjawab tuntutan Egyanus tidak mungkin Leni Skogoya akan menjawab. Dan ini harus dibicarakan dalam sebuah proses diplomasi, negosiasi di tingkat internasional yang sudah kami berikan frameworknya, platformnya kepada pemerintah Indonesia. Dan pemerintah tidak pernah dengarkan itu. Pemerintah menciptakan status quo di lapangan, dan ini konsekuensi daripada apa yang disampaikan oleh pemerintah, daripada apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah yang mengorbankan beberapa anggota Kopassus yang ditembak oleh TPNPB. Itu kesalahan pemerintah, itu dosa pemerintah. Jokowi dan Panglima Tinggi TNI harus mengakui kesalahan mereka. Pak, ada satu saya ingin klarifikasi sesuai dengan dialog Ibu Koni Rahakundini dengan Jenderal Iskandar Sitompul Purnawirawan ketika diwawancarai di salah satu stasiun TV. Ya, disinyalir ini dugaan saja sempat dilontarkan oleh Ibu Koni. Beliau curiga, masa pasukan sekelas Kopassus, pasukan elit kami, Pak, itu bisa kocar-kacir dengan segelintir orang-orang TPNPB, ya, dan diduga bahwa kalian sewa semacam tentara bayaran dari luar, dan lagi diselidiki siapa kira-kira dari negara mana yang mensupport kalian dan untuk melakukan keributan di Indonesia. Nah, apa Anda bisa betulkan itu bahwa Anda dibantu oleh tentara bayaran dari luar sehingga kalian kok kelihatannya begitu sakti untuk mengalahkan ini? Kalau benar-benar apa yang kalian katakan itu melumpuhkan personil TNI kami, orang-orang Kopassus ini. Silakan, Pak. Baik, saya juga sempat mengikuti wawancara yang disampaikan oleh Koni Rahakundini Bakri. Saya sempat melihat itu dan saya sangat mengagumi itu pakar militer itu namanya Koni Rahakundini Bakri. Tapi saya melihat dia sangat gagal untuk menganalisis secara militer dalam kasus Papua. Dalam beberapa analisis yang dia lakukan soal perang antara Rusia dan Ukraina dan bagaimana Amerika mencoba untuk membawa masuk Ukraina ke bagian daripada NATO, dan Ukraina dibuat sebagai sebuah lapangan perang antara Amerika dengan Rusia, dan analisis-analisis politik yang Koni dia lakukan sangat luar biasa, termasuk bagaimana Israel dengan Palestina melakukan perang di Gaza dan segala macam. Dan Koni harus tahu, Koni tidak bisa mengambil titik operasi dan kualifikasi daripada Kopassus yang dimana dikalahkan mutlak oleh TPNPB. Dia tidak bisa ambil itu saja. Koni mesti tarik daripada sejarah. Orang Papua dibunuh ini bukan baru hari ini, bukan baru tahun ini. Selama 60 tahun orang Papua dibunuh. Ketika Koni dan juga semua pakar politik Indonesia atau pakar militer Indonesia mau stigmakan OPM atau TPNPB dengan segala macam jenis stigma, entah dari kalimat A sampai Z,
yang sampai saat ini juga tidak pernah memenuhi syarat internasional ya. Itu harus diambil dari mengapa integrasi yang terjadi antara Indonesia melakukan integrasi mulai dari 1 Mei 63 itu mulai terjadi pendekatan militer, mulai terjadi invasi militer dari 1 Mei 63. KONI mesti harus ambil dari situ. KONI tidak bisa mengambil dari saat ini terjadi. Pengorbanan yang terjadi yang ditembak oleh TNI terhadap rakyat Papua itu bukan sedikit. Tidak ada ukurannya, kalaupun sampai 12 Kopassus ditembak, tidak ada ukurannya dengan pengorbanan dan pembunuhan yang bagaimana Indonesia bunuh orang Papua dari 60 tahun yang lalu sampai detik ini. Itu harus diketahui. Dan dalam penyampaian dari KONI bahwa Kopassus memiliki kemampuan 1 dibanding dengan 20. TPNPB tidak hitung itu kemampuan itu. Ini harus diingat baik. Ada banyak faktor yang dimana ketika Kopassus masuk ke tanah Papua itu tidak sebanding dengan TPNPB. Kemampuan kualifikasi perang yang dimiliki oleh TPNPB tidak seperti yang dulu dalam generasi kami saat ini. Itu saya perlu menyampaikan. Dalam paradoks ke-8 kami sudah sampaikan bahwa kami tahu, kami mengerti kualifikasi daripada militer kami. Tidak akan pernah Kopassus TNI tidak akan pernah menangkan perang di Papua. Detik ini sudah sulit untuk TNI Kopassus menangkan perang di Papua. Ini jujur saja. Dalam konteks diplomasi internasional yang dimiliki, kualifikasi yang dimiliki oleh TPNPB OPM, dan juga dalam konteks militer, dalam konteks hukum, kami pikir bahwa Indonesia jangan salah kaprah, jangan salah menganalisis siapa itu kekuatan dan kualifikasi daripada TPNPB OPM. Kita kan bicara bukan mau kuat-kuatan perang, Pak. Dari awal kami bentuk program ini, Paradoks Papua, untuk mencari kebenaran hakiki, original, objektif, untuk keadilan, kebenaran, dan penegakan hak-hak asasi manusia dimanapun siapapun, termasuk Papua. Sehingga solusi yang kami harapkan adalah solusi damai, Pak. Jangan ada korban jiwa, jangan ada darah tertumpah lagi karena perang. Sudahi perang. Konstitusi kami juga mengatakan supaya ada perdamaian dunia, menghapuskan penjajahan, perang, dan sebagainya. Itu bagaimana menurut Anda? Kenapa sih sampai kalian ngotot mau merdeka gitu loh? Apa yang melatar belakang ini, Pak, kalau boleh tahu? Dan kira-kira demi mendapatkan itu, opsi apa yang kalian siapkan? Saya lihat ini ada 3 opsi terbaik, win-win solution yang Anda tawarkan. Saya menjawab ada 2 hal. Maunya apa dalam konteks secara implisit terjadi perang sekarang ini dan penyanderaan. Jadi tolong dicatat baik seluruh kawan-kawan dari jurnalis ataupun Badan Intelijen Negara dari Indonesia bahwa OPM sudah pada Februari 14 Februari setelah tanggal 7 itu disandra, kami secara demokratik kami sudah menyodorkan sebuah solusi bahwa kami perlu negosiasi. Ini yang tidak didengar dan tidak dijawab oleh pemerintah Indonesia. Dan melalui jalur diplomasi, Indonesia adalah negara yang besar, negara yang bermartabat, dan Indonesia mengklaim bahwa negara yang memiliki demokrasi, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar. Dan rakyat Papua sudah dijajah oleh Indonesia selama 60 tahun, dan kami walaupun ada banyak pengalaman, tetapi demi mewujudkan nama baik Indonesia dan demi menjaga eksistensi perjuangan OPM, kami sudah menyodorkan solusi bahwa kami harus duduk sama-sama karena orang yang kami sandra ini orang dari negara lain, dari New Zealand. Semua proses dari awal, mulai dari tanggal 7 sampai detik ini, internasional, they still watching. Mereka ada nonton itu seperti sebuah film. Mereka ada nonton bagaimana sikap pemerintah Indonesia bisa mengatasi masalah ini dan bagaimana sikap TPNPB OPM bisa memberikan solusi. Dan solusi yang disampaikan oleh OPM itu dunia sudah mencatat itu bahwa OPM mau melakukan negosiasi untuk melepaskan sandra. Dan solusi itu sudah di-capture, sudah dipegang dan sudah dijawab oleh
pemerintah New Zealand. Pemerintah New Zealand sendiri sampai hadir ke Timika dan sampaikan kepada TNI Polri bahwa tidak boleh lakukan operasi untuk menyelamatkan warga saya. Ini poin yang penting harus dicatat oleh pemerintah Indonesia. Itu apa betul perkataan Anda itu bahwa pemerintah New Zealand sudah datang dan bernegosiasi dengan TNI di Timika untuk jangan melakukan invasi militer dalam rangka menyelamatkan warga mereka? Apa itu betul, Pak? Itu bukan karangan Anda? Inspektur polisi berangkat dari New Zealand masuk ke Jakarta dan langsung masuk ke Timika dengan 2 staf khususnya. Mereka 3 orang. Mereka tiba di Timika dan pertemuan terjadi antara Kapolda Papua dan juga staf Panglima Tinggi TNI. Dan dalam pernyataan itu ketika kami tanggal 14 menyampaikan kepada New Zealand dan juga Indonesia dan kepada media bahwa OPM menuju kepada sebuah negosiasi di mana untuk membicarakan soal keselamatan nyawa penyandra, nyawa Philip Martin, kami memilih untuk melakukan negosiasi. Itu dijawab langsung oleh pemerintah New Zealand karena pemerintah New Zealand sebagai anggota PBB dan pemerintah New Zealand juga punya pengalaman terhadap berbagai proses masalah yang seperti begini terjadi. Misalnya antara Bougainville dengan Papua New Guinea waktu perang itu New Zealand menjadi negara yang memediasi untuk sebuah peace agreement harus terjadi di sana. Dan New Zealand adalah negara anggota PBB yang mengerti bisa mampu mengimplementasikan mekanisme PBB. Oleh sebab itu, New Zealand langsung masuk sampai ke Timika, menyampaikan kepada staf Panglima dan juga kepada Kapolda Papua dan juga kepada Panglima bahwa tidak melakukan operasi militer untuk selamatkan nyawa saya, tetapi harus melakukan pendekatan yang baik melalui negosiasi. Negosiasi itu dijawab oleh Indonesia sangat salah. Yang dimana kami katakan bahwa sistem negosiasi yang dibangun oleh Indonesia terhadap oknum-oknum yang tidak berkompeten. Jalur diplomasi militer kami, itu militer dia tahu dia menjalankan amanah konstitusi 1 Juli 71 dan dia tahu ada badan politik resmi. Dan badan politik resmi sudah terbuka secara demokratik untuk berbicara dengan Indonesia. Dan Indonesia fail. Indonesia melakukan kesalahan besar sampai detik ini. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia harus mengkoreksi kesalahan mereka. Kejadian pengorbanan yang terjadi di lapangan karena kesalahan dan kurang cermatnya seorang panglima dan presiden terhadap keputusan yang membuat militer Indonesia korban. Sekarang ini bukan saatnya lagi pemerintah Indonesia bisa mengatakan bahwa kualifikasi Kopassus seperti begini, kami tidak menurunkan pasukan, kami ada melakukan, itu bukan masalah saat ini. Saat ini bagaimana pemerintah Indonesia yang menyatakan sebagai negara demokrasi mampu secara demokrasi berbicara dengan OPM atau tidak. Itu masalah, itu PR yang harus dijawab oleh Jakarta. Jadi Anda tetap tuntut dialog dan itu solusi yang terbaik, Pak. Tidak ada solusi yang terbaik yang lain. Kalau bukan dialog berarti perang. Ketika pemerintah mengutus dutanya untuk melakukan negosiasi seperti Lenis Kogoya yang tadi Anda bilang tadi, kenapa kalian tidak bisa terima? Lenis Kogoya tidak berkompeten. Siapa dia? Ini bukan perang suku. Ini bukan perang suku antara Kogoya lawan Wenda jadi Lenis Kogoya mau dikirim untuk itu. Bukan perang suku. Ini perang ideologi negara. Egyanus sedang perang untuk mempertahankan bangsa ini. Ini bukan perang untuk Dugama merdeka, bukan perang untuk satu suku merdeka. Ini perang bangsa, di mana bangsa ini dijajah dan dibunuh oleh Indonesia, bukan baru 1 tahun, sudah 60 tahun. Dan ini harus dibicarakan secara baik. Dan di situ bagaimana kami melihat bahwa Indonesia tidak smart. Indonesia kan punya pengalaman, bisa bicara dengan Aceh di Helsinki. Bah, ini pengalaman ini, fungsi ini kenapa tidak bisa difungsikan? Ketika pembukaan dialog itu atau sebuah negosiasi itu dibuka di Helsinki, semua GAM kan tidak pernah kasih bunyi senjata. Karena pemimpin-pemimpin politik GAM sudah pergi duduk di Helsinki. Dan itu terjadi. Dan kenapa proses itu tidak bisa terjadi bagi Indonesia terhadap OPM? Kami punya tuntutan terhadap pembebasan Kapten Pilot Philip Martin. Dan kami sudah menyampaikan bahwa tidak ada China lain, tidak ada koneksi lain. Hanya kembali kepada kami OPM sebagai
penanggung jawab politik, badan resmi daripada TPNPB untuk duduk dengan pemerintah Indonesia secara terhormat. Ketika pemerintah terbuka menyatakan bahwa oke baik, kami akan bicara dengan OPM. Percaya kami, militer kami, mereka akan dengar proses negosiasi yang sedang berjalan. Dalam paradoks ke-8 kami sudah menyampaikan bahwa pilot Philip Mark ini walaupun dalam situasi perang ini kami ada jaga dia seperti telur. Dan itu pemerintah New Zealand tahu. Pemerintah New Zealand tahu kami ada proteksi pilot seperti telur walaupun dalam keadaan perang. Ini kami akan buktikan. Pak Pastor catat itu dan semua pendengar yang sedang mengikuti wawancara ini akan buktikan. Bagaimana walaupun keadaan perang kami akan memproteksi telur ini karena kami tahu kenapa kami pegang dia. Kami mau menyampaikan hak politik kami yang belum pernah dijawab, yang belum pernah dibuka akses demokrasi secara transparan oleh pemerintah Indonesia selama 60 tahun. Ingat baik, selama 60 tahun. Baik. Saya sendiri juga agak heran, Pak Jeff. Kenapa? Karena Anda laporkan bahwa pemerintah Selandia Baru bahkan sudah datang sendiri ke Indonesia, ke Timika untuk bernegosiasi, dan bahkan mereka bilang tidak usah dilakukan invasi militer, tidak usah lakukan gerakan militerisasi untuk melakukan pembebasan terhadap warga kami. Ini orangnya sudah minta, istilahnya yang punya warga negara udah bilang jangan pakai militerisme, gitu loh. Ini juga saya heran. Negara Selandia Baru saja tidak terlalu takut akan keselamatan dia punya warga di tangan kalian, gitu loh ya. Nah, pilot Susi Air ini, terus kenapa TNI malah serbu Papua dengan alasan untuk menyelamatkan pilot Susi Air ini? Saya nggak masuk akal. Tadinya sebelum Anda mengatakan bahwa tidak ada orang yang datang, karena dari kalau saya nggak salah TV 8 kemarin kan tidak terbahas bahwa Anda tidak bicara bahwa ada wakil dari pemerintah Selandia Baru yang datang dan bernegosiasi dengan TNI di Timika, bro. Ini malam baru Anda sampaikan. Jadi ini yang membuat saya agak sedikit kecut juga. Ya, kenapa sampai begini? Istilahnya yang punya warga negara saja orang Selandia Baru tidak takut akan keselamatan warganya di tangan kalian, ya. Kenapa TNI pakai alasan itu untuk menyerbu kalian dalam rangka mau merebut seperti itu, padahal sudah ada larangan jangan pakai invasi militer, gitu loh. Nah, sebenarnya ada apa? Kenapa sampai mereka menurut Anda TNI itu harus melakukan itu? Padahal sudah ada yang dilaporkan Anda tadi itu kan mereka bicara dengan Kapolda di sana ya, yang di Papua, bahwa orang dari New Zealand ini kan inspektur polisi yang ada dalam Kementerian Polisi, kami sudah dapat update yang sangat detail. Kami punya komunikasi dengan New Zealand. Itu pemerintah New Zealand, Prime Minister New Zealand yang kirim dia karena mereka punya concern terhadap warga negara mereka. Dan kami sudah memberikan sebuah keyakinan sama pemerintah New Zealand bahwa kami perlu negosiasi tanpa pendekatan militer. Karena pendekatan militer tidak menjamin keselamatan bagi pilot. Ada terlalu banyak konsekuensi dan terlalu banyak argumentasi yang kami tahu akan terjadi. Oleh sebab itu, inspektur polisi itu dari New Zealand datang itu diutus dari pemerintah resmi. Datang dengan diplomatnya. Sampai tiba di Timika, sampai bicara dengan Kapolda Papua, bicara dengan Pangdam, bicara dengan Panglima. Dan mereka menyampaikan bahwa harus dengan cara negosiasi untuk bebaskan warga negara mereka, yaitu Kapten Philip Martin. Dan ketika itu terjadi tanggal 14 Februari, kami sudah menyampaikan kepada dunia, kepada Indonesia juga, dan juga kepada beberapa yang dari Jakarta selalu coba menelpon kami ketika peristiwa itu terjadi. Entah itu dari Badan HAM kah, entah itu dari institusi pemerintah, kami bicara, kami menyampaikan kepada mereka. Sampaikan kepada pemerintah Anda, keluarkan satu instruksi presiden dengan nomor yang jelas bahwa proses ini terjadi, maka pemerintah utuskan entah itu Prabowo kah, entah itu siapakah yang punya pengalaman dalam proses penyanderaan, harus duduk secara demokratik, melakukan negosiasi dengan kami sebagai penanggung jawab politik dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.
Dan ini channel diplomatik yang secara transparan, yang secara demokratik, yang kami sudah sampaikan kepada pemerintah Indonesia, namun pemerintah tidak pernah dengar itu. Dan warga dunia, pemerintah Indonesia dan keluarga korban yang saat ini sedang menangis, harus tahu bahwa ini adalah sebuah tindakan yang betul-betul dilakukan kesalahan besar oleh pemerintah Indonesia, oleh Presiden Indonesia dan oleh Panglima. Seandainya kalau mereka mendengarkan kami dan proses negosiasi itu terjadi, tidak mungkin terjadi kontak tembakan. Tidak mungkin ada itu. Sekarang kan pengiriman pasukan dari Jakarta, hampir 1 minggu 400, 800 yang dikirim. Media mencatat itu semua, kami melihat itu. Dan realitas di lapangan kami melihat itu. Rakyat kami mulai dari Lanijaya, mulai dari Puncak Papua, mulai dari Dugama, mulai dari Timika, melaporkan itu. Intan Jaya dan Puncak Papua, mereka menyampaikan itu. Militer sampai tidur di kebun-kebun, sampai menyebar di hutan-hutan. Rakyat sulit pergi ke kebun. Rakyat mau pergi cari kelapa hutan di hutan sulit. Tidak ada nada. Bahkan minggu lalu saja, itu militer sampai tidur di gereja dan curi uang perpuluhan. Uang gereja, kas gereja dicuri oleh militer Indonesia. Bagaimana moralitas Anda? Kalau militer Indonesia datang ke Papua untuk melakukan operasi, membunuh orang Papua dan mencuri uang di gereja lagi. Ini sangat mengerikan. Ini Anda bicara betul ini, Bung. Bagaimana tidak? Semakin Indonesia mengirimkan militer banyak-banyak di atas tanah Papua, Indonesia akan membuka banyak kedok-kedok yang tidak benar yang terselubung selama ini dunia tidak tahu dan rakyat Indonesia tidak tahu, bahkan orang Papua tidak tahu. Semua negativity yang ada dalam Indonesia itu akan terbuka. Oleh sebab itu lebih bagus stop kirim militer, membuka diri berbicara dengan OPM. Masa sampai gereja digituin, uang perpuluhan diambil oleh militer. Bahkan saya dengar itu gereja yang dibakar, yang di mana itu semua. Ini kalau benar ya saya nggak tahu. Walaupun militer mengatakan bahwa kalian yang bakar di gereja, yang ada gereja, yang ada pendeta. Saya punya pendeta yang meninggal di sana. Dan itu dikatakan bahwa kalian yang bakar Intan Jaya itu. Dan saya dengar ada yang mengatakan, apa anda terima bahwa anda yang bertanggung jawab, anda yang bakar itu? Bagaimana Tuhan yang setiap hari, setiap detik, setiap jam yang kami sembah. Ketika kami pegang senjata, ketika kami di hutan, ketika kami bergerilya, di mana satu orang yang menjadi panutan dan menjadi tanggung jawab dalam hidup kami, dalam menjalankan misi bangsa ini, itu hanya Tuhan. Tuhan itu secara formalitas, itu biasa kami beribadah dan menyembah Dia di gereja. Bagaimana semua anggota TPNPB yang dimana memuji kemuliaan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan setiap hari membakar gereja. Ini kan tidak mungkin. Dan berdasarkan pengalaman 60 tahun itu bukan satu kali TNI bakar gereja. Aduh. Itu sudah berkali-kali. Kalau sulit ketemu dengan pasukan TPN, yang korban nanti masyarakat sipil. Seperti yang kemarin terjadi di Kuyawagi. Itu ada 2 pasukan yang dipukul dan perempuan semua ditelanjangi dan ditaruh bendera, tidak tahu bendera bintang kejora itu dari mana. Yang dibawa dipajang saja, kemudian difoto dan mereka bikin seakan-akan itu operasi yang ditangkap pasukan TPNPB. Anda TNI tidak bisa melihat orang Papua karena lingkar, karena breok, dan itu TPNPB tidak. Orang Papua sebelum ada Indonesia di atas tanah Papua, itu sudah memang talingkar, itu sudah memang breok, itu sudah memang modelnya, itu ciri khasnya. Dengan gaya hidup mereka ada, dan Indonesia ada. Bagaimana kau mau masuk lihat orang itu rambutnya talingkar, kemudian ada breok, dan memiliki sebuah ini yang tidak sesuai dengan cara hidup orang Indonesia, dan kau bisa stigma dia sebagai pasukan TPNPB dan pukul dia sampai intimidasi, sampai teror, sampai segala macam. Ini kan operasi militer yang dimana Indonesia sendiri mengeluarkan karakter militer yang dimana sangat militeristik. Jadi Anda bantah semua bahwa bukan kalian yang bakar kampung-kampung itu? Sangat. Bagaimana mungkin saya bakar atau pasukan kami bakar gereja itu? Bagaimana mungkin? Ini coba bayangkan. Ini sama saja seperti Indonesia memaksakan kiai haji atau
entah itu dalam title apapun dalam agama Islam membakar masjid. Bukan tidak mungkin. Kecuali hanya jihad atau, sorry bukan jihad tapi, kecuali hanya teroris yang pernah suka bom gereja dan juga bom masjid, bom Bali dan segala macam. Kami bukan teroris. Kami ini pasukan nasional Papua Barat, ini sudah resmi. Dari tadi Anda bilang resmi, Pak. Boleh saya tahu dasar keresmian Anda apa? Dasar sahnya Anda berjuang yang resminya apa? Sebetulnya sudah kami sampaikan dalam pertama, waktu paradoks ke-8, bahwa Konstitusi 1 Juli 71 itu melahirkan militer kami pada 26 Maret 1973. Itu berdasarkan konstitusi perjuangan bangsa Papua. Dan itu kami resmi karena kami mempertahankan sebuah proses sejarah yang begitu panjang, embrio bangsa Papua pada 1 Desember 61 berdasarkan resolusi 1514 yang dimana memberikan jaminan kepada pemerintah Belanda untuk kami menyusun sebuah pemerintahan, dan secara sadar kami memproklamirkan itu pada 1 Juli 71, dan pada 26 Maret 73 kami harus bentuk pasukan militer karena Indonesia tidak menghormati kami dan dia melakukan invasi militer pada 1 Mei 1963. Ini saya dapat bocoran. Itu kami katakan bahwa TPNPB itu pasukan resmi. Dan resminya dalam kualifikasi kami untuk mengimplementasikan perang dalam konteks hukum internasional. Dialog boleh tahu isinya apa, agendanya apa? Kalau agenda tunggal untuk kemerdekaan barangkali agak susah ya. Bagaimana? Karena pemerintah kami ini agak keras sekali untuk pakem dengan NKRI, harga mati dan seterusnya. Itu opsi lain bagaimana? Anda mau jawab boleh, tidak mau jawab nggak masalah. Mungkin itu menjadi bahan nanti kalau terjadi dialog. Tapi yang saya mau tekankan di sini bahwa model dialog bagaimana yang Anda inginkan, Pak? Kalau pemerintah kami kemudian coba melunak demi kemanusiaan, demi supaya jangan banyak jatuh korban lagi. Misalkan ini, Pak. Sebetulnya dunia internasional sudah pantau situasi Papua itu sudah cukup lama. Dan terus mereka ada pantau. Sebetulnya ini tinggal tunggu momentum saja. Semakin pemerintah tidak terbuka, nanti dunia internasional akan melihat bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu menyelesaikan masalah. Dan nanti akan ada intervensi, itu sudah pasti. Kami ada melihat itu. Oke. Ini penyanderaan ini saja. Penyanderaan ini saja sampai pemerintah New Zealand bisa masuk ke Timika, itu pemerintah Indonesia harus tahu bahwa pemerintah New Zealand sangat serius melihat apakah Indonesia mampu menyelesaikan atau tidak. Dan saat ini perang ini terjadi, ini as a international they watching. Mereka ada melihat proses ini siang malam ini. Karena ada warga negara mereka di sana. Apapun yang terjadi ini sangat berbahaya bagi Indonesia. Konteks dialog yang tadi disampaikan itu mekanisme yang gampang kita atur. Saat ini yang terpenting selalu kami katakan bahwa Indonesia siap bicara dengan OPM atau tidak. Ini poin yang paling penting. Oke, Pak. Saya coba terobos. Kalau misalkan Tuhan berkenan, saya mau langsung ke istana untuk bicara. Untuk membujuk Pak Presiden kalau saya berkenan. Artinya kalau saya diperkenankan, ini semua berkenan Tuhan. Bagi saya tidak ada yang mustahil. Bisakah Pak Jeff dalam hal ini semua teman-teman dalam pengertian untuk lebih intens berdiplomasi dengan pihak lain, misalkan untuk dari luar bisa membujuk Indonesia misalkan, ya, dan mungkin Anda tidak bisa terlalu berharap banyak, tapi saya percaya kita berdoa tidak ada yang mustahil, bisa terjadi. Apa pesan Anda terakhir yang Anda mau sampaikan, Pak? Ya, baik. Jadi terima kasih kepada Pak Pastor Joshua yang memiliki itikat baik untuk menolong organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Jadi kalau Tuhan membuka jalan
sampai Bapak Pastor ketemu dengan Pak Presiden Joko Widodo, nanti Bapak sampaikan sama Pak Presiden bahwa OPM itu manusia, TPNPB itu manusia, dan bangsa Papua itu manusia yang sedang terjadi penjajahan dan terlalu banyak polemik yang terjadi. Dan Bapak yakinkan Pak Presiden bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh melakukan koneksi dengan wrong channel. Jangan melakukan pendekatan yang salah terhadap pihak-pihak yang salah. Dengan apa tadi Pak? Jadi, terputus dengan tidak boleh ketika pemerintah Indonesia tidak boleh melakukan sebuah pendekatan dengan wrong channel. Jangan melakukan pendekatan dengan orang yang salah, dengan channel, dengan network yang salah untuk menyelesaikan masalah Papua. Pemerintah Indonesia sudah tahu bahwa organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat itu merupakan aktor utama yang saat ini memiliki masalah, dan juga pemerintah merupakan aktor utama dalam konteks perjuangan bangsa Papua. Oleh sebab itu, khusus dalam konteks pembebasan Sandra ini, untuk menjawab tuntutan kami dan juga untuk mengambil jenazah dan semua proses, kalau misalnya Tuhan membuka jalan sampai Pastor Joshua ketemu Presiden, bilang, yakinkan dia, ini mereka orang Papua, bangsa Papua ini orang yang betul-betul sangat bermartabat. Nah, Presiden sendiri tahu, orang Papua itu luar biasa, memiliki nilai kemanusiaan dan memiliki segala macam. Kau mau curi kekayaan alam sampai dengan penipuan Anda menindas rakyat Papua dan segala macam. Kau mau geser itu smelter dari Papua datang bawa taruh di Gresika dengan segala macam. Orang Papua sangat tabah. Sampai detik ini kami OPM juga kami ada. Jadi jangan Presiden berpikir yang tidak punya, jangan mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang yang salah, termasuk Panglima juga. Jangan percaya terhadap Leni Skogoya, jangan percaya terhadap kelompok ini itu apa segala macam. Kalau Pastor Joshua ketemu Presiden, sampaikan bahwa percaya bahwa OPM siap ketemu dengan Presiden. Kalau memang itu betul, Presiden menyampaikan kepada media dan kepada Pastor Joshua bahwa ya, saya akan utus untuk ketemu berbicara langsung dengan OPM. Jangan percayakan orang lain. Oke, jadi kalau saya misalkan sudah menjelaskan dalam paradoks ke-8, dan saya mengucap syukur, ini saya bersyukur sekali sama semua kelompok-kelompok organisasi Papua Merdeka, kepada Dewan Gereja Papua, Pak Sofian Nyoman, Pak Dr. Beni Giai, Pak Dorman Wandikbo, Presiden Gidi, dan juga saya berterima kasih juga kepada Saudara Beni Wenda dalam ULMWP, dan juga kepada NRFPB, Pak Forkoro Sabo Sembut, dan juga kepada berapa presiden kami yang ada di luar, Pak Michael Karen, dan juga Bapak Kobi Oser, yang saya lihat dalam paradoks ke-14 ayat 15, dan juga Sony Sapio Perka, semua saya berterima kasih kepada semua kelompok Papua Merdeka yang sangat mengerti independensi organisasi yang ketika kami jelaskan, dan juga profesionalisme daripada pemimpin-pemimpin organisasi. Penyanderaan terjadi di TPNPB, dan OPM yang bertanggung jawab. Setelah Presiden membuka diri, OPM akan mengatur prosedurnya yang akan melibatkan semua pihak orang Papua. Kami akan duduk bersama pemerintah Indonesia dan berbicara hal-hal yang strategis. Indonesia jangan takut. Jangan takut dengan apapun yang terjadi. Mari kita duduk. Kita duduk sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang mengerti nilai-nilai demokrasi, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45, kami sebagai orang Papua yang mempunyai nilai kemanusiaan yang sedang berjuang untuk hak kami siap duduk bersama pemerintah Indonesia. Itu solusi yang terpenting. Oke, jadi Pak. ini closing mark mau ditutup atau sebentar. Mau ditanya lagi? Sebentar. Jadi misalkan Pak, ini kan Anda sudah mengatakan Anda percaya kepada saya dan tim rohaniawan yang lain nanti ya. Nah, misalkan Pak, Presiden kami dan seluruh jajaran petinggi kami, militer dan Polri, mengiyakan, menyetujui satu
bahwa mereka mau percayakan saya untuk bernegosiasi dengan Anda, apakah Anda mau terima, Pak? Artinya Anda menganggap saya capable, artinya tidak sama seperti yang Anda bilang kayak Lenis Kogoya dalam pengertian tanda kutip ya Pak, dalam kepercayaan saya sebagai mediasi yang sah menurut Anda, ya dalam pengertian teman-teman OPM dan seluruh jajaran teman-teman seperjuangan kalian, percayakan saya memediasi dengan pemerintah saya, berbicara, dan kalau pemerintah saya mengatakan oke, tolong Pak Joshua, Bishop Joshua untuk bicara sama mereka bagaimana tentang mekanismenya, dialog yang bagaimana yang mau diinikan, tapi tunjukkan etikat baik bahwa pilot itu sudah bisa dipulangkan ke negaranya. Apakah Anda mau menerima saya sebagai duta negara saya untuk berbicara dengan Anda dan Anda mau dengar dan kita ini dialog bisa berlangsung? Dalam proses negosiasi itu kan biasa. Kalau kami percayakan Bapak Pastor Joshua untuk menghubungi pemerintah untuk duduk dengan kami, itu hal biasa saja. Yang terpenting corong demokrasi ini dia tidak boleh tersumbat. Kalau proses demokrasi ini dia tersumbat, konsekuensinya sekarang militer ada mati. Militer ada dapat tembak. Untuk mencari solusi yang terbaik, entah siapa saja yang bisa didengar tuntutan kami, entah siapa saja bisa membawa tuntutan kami dan bagaimana sampai bisa mengkonflik pemerintah untuk pemerintah membuka diri, itu bagi kami sangat penting. Jadi kalau misalnya Pastor Joshua bisa meyakinkan Presiden, dan Presiden bisa membuka diri untuk duduk bersama kami, karena mengapa kami katakan Presiden? OPM perlu duduk dengan pemerintah yang mempunyai legalitas hukum, yang memiliki keputusan, yang memiliki dasar hukumnya. Jadi ketika kami duduk, Pastor Joshua dengan tim bisa memfasilitasi kami, dan kami melakukan negosiasi. Tapi syaratnya kami sudah sampaikan bahwa negosiasi, entah Pastor Joshua dengan timnya membuat sampai kami bisa negosiasi di luar, dan kami duduk dengan pemerintah, melakukan diskusi, table discussion, melakukan negosiasi dengan keputusan apapun, yang pasti ketika kami membuka ruang demokrasi di atas meja, pasti akan lahir win-win solution. Ketika pemerintah sudah membuka diri, kami sudah siap maju, nanti sudah tidak akan peluru lagi, tidak akan pernah ada pengorbanan antara entah itu TNI atau TPNPB. Karena proses tuntutan kami sedang menuju kepada proses negosiasi. Oke. Jadi itu. Baik Pak Jeffrey, itu itikat baik yang saya anggap dan saya coba bicarakan sama beliau. Mudah-mudahan saya dapat akses dan semoga Pak Presiden terima. Iya Pak, saya berharap juga Pak Presiden bisa terima Pak Jokowi ini. Terima kasih Pak Jeff atas doa dan atas semangat Anda, sportivitas, kerendahan hati dan semua yang Anda tunjukkan. Ya, dan saya yakin Anda punya komitmen yang baik untuk dapat melihat, memilahkan yang mana masalah politik, yang mana masalah militer, yang mana masalah kemanusiaan. Dan itu sebabnya respect buat Anda. Dan salam buat semua teman-teman. Dan terima kasih sekali lagi. Tuhan berkati semua kita ya.